Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Memang kalau kita bicara mengenai pendidikan untuk anak itu sendiri, luar biasa. Yang paling utama adalah pondasi, dan terlepas dari pondasi yang kemudian juga disampaikan dalam hal ini adalah pondasi agama yang paling utama, Pak ya. Karena kalau kita bicara mengenai pondasi agama, pondasi ketauhidan akan diiringi dengan contoh dari orang tua, maka akan menghasilkan insya Allah generasi-generasi yang berkualitas sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ketika balik lagi ke tema kita, merujuk dari Quran surah Luqman, apa saja yang kemudian juga menjadi kunci dalam hal mendidik anak, terutama pendidikan Islami yang diberikan kepada anak itu tadi, Pak? Oke. Jadi yang pertama adalah penanaman keimanan, yang kedua adalah membentuk karakter akhlak yang baik kepada orang yang berada di sekitarnya, orang-orang yang berjasa dalam keberadaannya, terutama kedua orang tuanya. Kemudian baru membentuk karakter dalam bersosial masyarakat. Kemudian yang berikutnya, tidak lepas juga bahwa implikasi daripada keimanan itu adalah sifat-sifat yang baik. Contohnya adalah kejujuran. Karena itu di sini dalam ayat fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ini kalau kamu berada, silakan kamu berbuat apapun, tapi bahwa yakin Allah itu mengetahui apapun yang ada di langit dan di bumi. Bahkan kamu berada di dalam fisakhra, di dalam batu karang yang dalam gelap yang gulita, benda kecil sekecil apapun, Allah latifun khabir, Allah maha mengetahui. Nah, inilah salah satu sifat yang sangat diperlukan sekarang, yaitu tentang kejujuran. Nah, jadi ketika imannya sudah betul, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kuat, kemudian dia dibuktikan bahwa dia dekat intim dengan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah salat, kemudian ibadah yang lainnya, bahkan wa'mur bil ma'ruf wa nahi anil munkar, juga perintah untuk amar ma'ruf dan nahi munkar, mengajak kebaikan dan mencegah keburukan kepada sesama, maka dia bisa mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Nah, kemudian tertanamlah kejujuran tadi, kejujuran di dalam dirinya, sehingga ini jadi bekal yang sangat berharga dalam jalan kehidupan selanjutnya. Nah, kemudian akhirnya dia menjadi seorang, makanya di sini dikatakan anak itu akan menjadi insan kamil, menjadi anak yang seorang manusia yang sempurna, dan dia kamilun di nafsihi, dia sempurna bagi dirinya, dan mukamilun li ghairihi, dia juga bisa menyempurnakan bagi orang lain. Baik. Karena dia yang ampahum linnas, dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Itu yang paling menjadi harapan bagi kita semua. Karena setiap orang tua, rasanya setiap orang tua muslim terutama, menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Terlepas memang kembali lagi kepada hidayah atau kuasa yang memang dimiliki hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang memang harus dijalankan selain dari pendidikan karakter anak yang didapatkan dari orang tuanya, tapi juga dari sekolah yang kemudian juga dipilihkan oleh orang tuanya. Nah, kalau kita bicara mengenai terakhir, Pak, pemilihan pendidikan secara formal ataupun juga non formal, di sini kan rata-rata orang tua yang mendominasi. Ada juga yang kemudian memilih opsi untuk diskusi dengan anak, tapi arahnya ternyata minat anak di luar dari keinginan orang tua. Misalkan ketika anak yang ditawarkan untuk pondok pesantren atau sekolah tahfiz begitu ya, tapi anaknya enggan, malah memilih yang sebaliknya. Sejauh mana sebenarnya hidayah tersebut mungkin dapat diraih oleh orang tua agar keinginan dari orang tua ini berkesesuaian dengan doa yang disampaikan dan ikhtiarnya itu tadi? Memang dalam proses pendidikan itu tidak lepas bahwa ketika anak mulai masuk jenjang pendidikan menengah, itu tidak lepas dari pengaruh sebelumnya. Nah, karena itu tadi pembinaan keimanan dan karakter ini diawali dari rumah. Ya. Diawali jadi dari sedini mungkin. Ya, dari sedini mungkin. Kemudian di sana juga tadi bahwa orang tua menjadi, dan keluarga atau lingkungan yang berada di mana anak hidup, itu sangat besar pengaruhnya bagi anak. Ya. Jadi mengapa ada anak yang berontak dari orang tuanya? Boleh jadi apa yang diinginkan secara lisan dari orang tua tidak sama dengan apa yang dicontohkan dari dengan apa yang dicontohkan oleh orang tua atau keluarganya.
Nah, ketika apa yang dirasakan oleh anak semenjak dia kecil di lingkungan keluarganya, orang tuanya rajin mengaji, orang tuanya rajin sholat, bahkan orang tuanya mungkin sangat dekat dengan Al-Quran, bahkan dia juga ahli Al-Quran. Nah, boleh jadi dengan melihat yang seperti itu, anak dengan mudahnya dia akan tertarik kepada Al-Quran. Kalau orang tuanya rajin sholat, dengan mudahnya anak ini akan untuk mengikuti. Karena tidak ada pertentangan batin di dalam diri anak. Karena yang membuat pertentangan batin dalam diri anak itu sering adalah tidak sesuainya antara perkataan dan perbuatan. Jadi perkataan artinya ajakan dari orang tua mengarahkan begini-begini, tapi dia sendiri mencontohkan yang tidak sama. Nah, karena seringkali orang tua juga banyak dari kita yang kemudian cukup orang tua saja yang seperti ini. Saya harapkan anak dengan mengubah pola dari keluarga untuk misalkan rata-rata misalkan ada yang pedagang yang memang hidupnya di pasar untuk berjualan dan sebagainya. Kalau bahasa Banjarnya barang anak yang jadi anak orang alim begitu. Nah, sejauh mana sebenarnya keinginan itu untuk bisa dihasilkan kepada anak? Selain dari yang memang tadi pembiasaan yang kemudian juga dilakukan. Pada intinya bahwa setiap orang tua disuruh berusaha. Ya. Disuruh berusaha untuk sesuatu yang terbaik, termasuk untuk anaknya. Ya, porsi dialog memang tidak bisa dilepaskan dalam hal ini, apalagi pada anak sudah remaja gitu ya. Maka dialog lebih kalau masa kecil mungkin anak mudah diperintah, tapi ketika sudah besar bukan perintah lagi yang diharapkan, tapi dialog. Nah, dialog itulah yang proses memasukkan hidayah itu. Jadi ketika anak menginginkan A, tapi orang tuanya menginginkan B, atau yang menurut konsep orang tua, pandangan orang tua bahwa yang benar adalah A, tapi anaknya ternyata B. Nah, itulah maka dalam hal ini tanggung jawab pendidikan di samping tanggung jawab orang tua, sekolah, lembaga, pemerintah, tapi juga orang tua harus bekerja sama. Nah, kemudian ketika memilihkan lembaga pendidikan tadi, ya inilah di sana tadi penekanannya dialog. Nah, dialog yang mungkin secara rutin dan kemudian memasukkan nilai-nilai nasihat di dalamnya seperti yang tertuju kepada Quran surah Luqman tadi Pak ya, yang mungkin nasihat-nasihat tersebut dari awal mula dilakukan dan diberikan secara terus-menerus, maka bisa jadi itu akan bahan pertimbangan bagi sang anak untuk tetap mendengarkan dan itu tadi berbakti dengan orang tua, salah satunya dengan mengikuti perintah orang tua, asalkan perintahnya sesuai dengan ilmu agama dan juga perintah agama. Terima kasih. Oke, jadi boleh nambahkan ya? Boleh, silakan. Nah, jadi tadi anak ini memang bukan dipengaruhi oleh orang tua saja, karena itu di sana disebutkan wattabi man anaba ilai. Jadi ikutilah orang yang kembali kepadaku. Nah, itu menunjukkan bahwa yang mempengaruhi anak itu bukan saja orang tua. Nah, jadi di sana boleh jadi mengapa dia melakukan penolakan? Karena boleh jadi dia dipengaruhi oleh keluarga teman-temannya. Nah, karena itu juga dialog multidimensi ini penting sekali untuk dilakukan. Jadi kalau ingin membina sebuah karakter tentunya tidak bisa dilepaskan daripada lingkungan yang mempengaruhinya. Artinya juga di sini lingkungan itu cukup memiliki andil dalam mempengaruhi pola tingkah laku terhadap anak, walaupun pondasinya balik lagi adalah ke orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah begitu mengikhtiarkan dan begitu mendoakan, hidayah balik lagi dari ketentuan oleh Allah. Tapi terlepas dari itu semua adalah menjadi contoh, rasanya menjadi hal yang paling utama bagi sang anak untuk tetap hadir dan mengamalkan ilmu agama. Terakhir yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan dalam materi ini, singkat. Jadi intinya bahwa kita dalam mendidik anak secara Islami ini penting sekali memperhatikan petunjuk yang Allah kasih di dalam Al-Quran sebagai hudan linnas, jadi petunjuk bagi kita kaum muslimin. Tentunya yang pertama jadi skala prioritas dalam membina pendidikan Islam ini adalah yang pertama adalah penanaman keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pondasi pembangunan karakter dalam diri anak. Kemudian yang kedua mengintensifkan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala
termasuk dalam pelaksanaan ibadah-ibadah yang mahdah maupun ghairu mahdah. Yang berikutnya adalah pembinaan akhlak kepada orang yang dekat, kemudian kepada sesama, tentu akhlak dengan akhlak yang baik, termasuk kejujuran, kemudian ketawaduan, rendah hati, baik dari segi perkataan maupun dan perbuatan. Pada akhirnya apa yang kita harapkan dari anak menjadi anak yang seorang mukmin, muslim yang berakhlak karimah, itu mudah-mudahan bisa diharapkan. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu itu menjadi harapan bagi kita semua, bagi seluruh orang tua, dan mungkin juga menjadi bagian yang paling utama adalah ketika anak tersebut tidak hanya kita doakan tapi mereka juga mendoakan untuk orang tuanya tersebut. Insyaallah. Baik, terima kasih Pak Dr. Taufikur Rahman SAG MID yang tentunya sudah hadir di studio Dita TV. Sehat selalu bersama keluarga Pak, dan semoga dengan apa yang disampaikan menjadi keberkahan bagi kita semua. Terima kasih bagi para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore hari ini. Akhirnya kami berdoa undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.